Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari dari kelas 2A Kebidanan. Di sini saya akan membuat video tentang konsep dasar neonatus dengan masalah yang timbul lazim dengan dosen pengajar Fidyah Aminin SST MKes. Muntah adalah proses refleks yang sangat terkoordinasi yang mungkin didahului dengan peningkatan air liur. Penata laksanaannya itu adalah yang pertama, kaji faktor muntah. Yang kedua, berikan suasana tenang. Yang ketiga, perlakukan bayi dengan baik. Yang keempat, kaji sifat muntah. Yang kelima, lanjut pemberian ASI jika muntah sudah berhenti. Yang keenam, jika muntah berkelanjutan, segera kolaborasi dengan tim medis. Caranya, kita akan melihat apa sih faktor penyebab muntah pada bayi ini. Setelah itu kita berikan suasana tenang. Dengan apa kita bisa menggendongkan bayi. Setelah kita menggendongi bayi, kita lanjut pemberian ASI jika muntahnya sudah berhenti. Tetapi jika muntahnya berkelanjutan, kolaborasilah segera ke tim medis. Yang kedua itu ada gumoh. Gumoh adalah keluarnya air susu yang telah ditelan ketika atau beberapa saat setelah bayi menyusu atau minum susu botol dengan jumlah yang sedikit. Penata laksanaannya yang pertama itu perbaiki teknik menyusui. Yang kedua, perbaiki posisi botol saat menyusu. Yang ketiga, setelah bayi menyusu, segera bayi disendawakan. Yang keempat, pada saat menyusu, mulut bayi tertutup rapat dengan areola mamainya ibu. Caranya, kita akan posisikan bayi dengan benar pada saat pemberian ASI. Kita akan melihat bayi pada saat menyusui. Setelah itu, posisikan botol dengan posisi yang baik. Setelah bayi minum susu, segeralah bayi disendawakan. Ingat, pada saat pemberian ASI, mulut bayi itu tertutup rapat pada areola mamainya ibu. Itu ada orotrus. Orotrus adalah penyakit rongga mulut yang ditandai dengan desi-desi yang bervariasi. Penata laksanaannya itu perawatan yang pertama-tama yang akan dilakukan adalah memberhentikan obat antibiotika dan kortikosteroid yang telah digunakan. Akan diperiksa dengan teliti adanya diabetes mellitus. Jadi kita akan melihat di mulut rongganya bayi ini apakah terdapat lesi-lesi yang bervariasi. Jika terdapat, kita akan memberhentikan obat antibiotika dan kita akan melakukan pemeriksaan secara teliti apakah terdapat diabetes mellitus. Diaperus atau ruam popo adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popo. Seperti ini. Dia akan kemerahan pada daerah popoknya. Ruam popok ini umumnya terjadi pada usia 4 hingga 15 bulan. Penata laksanaannya, pilihlah jenis popok dari bahan kain ini yang menyerap keringat atau bahan disposable yang sekali pakai. Yang kedua, ruam popok akan bisa sembuh, hanya saja
mengganti popok lebih sering dan menjaga kebersihan pada area popok. Seborrhea adalah sembum lemak yang berlebihan, terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan. Penata laksanaannya yang pertama itu menggunakan emolin atau krem air 0,5% atau 1%. Yang kedua, kulit kepala diurut dengan menggunakan minyak, kemudian dikeramas dengan menggunakan sampo. Jika resisten, gunakan asam salisilat 1% dengan mengandung air sebagai keratolitik. Caranya, kita menggunakan minyak untuk mengurut kepala. Itu ada bisulan. Bisulan adalah peradangan kulit yang biasanya mengenai poliker rambut dan disebabkan oleh kuman. Penata laksanaannya, jika ada benjolan kecil atau bekas gigitan nyamuk seperti ini tidak boleh digaruk karena bisa menyebabkan luka dan memudahkan kuman masuk. Psoriasis adalah penyakit kulit akibat adanya sumbatan saluran kelenjar keringat. Keringat yang tidak dapat keluar dan masuk ke sekitar saluran di bawah sumbatan. Biasanya itu terjadi di bagian muka, leher, dan bagian dada atas. Penata laksanaannya itu yang pertama, tempatkan bayi di tempat yang dingin agar pengeluaran keringat berhenti. Yang kedua, gunakan baju yang tipis, yang menyerap keringat dan yang lembut. Yang ketiga, berikan obat antikolinetik yang membuat produksi keringat berkurang. Yang keempat, gunakan bedak kocok yang bersifat mendinginkan dan tidak gatal. Caranya, kita akan memberi bedak yang bersifat dingin di bagian muka. Juga di bagian leher. Dan di bagian dada atas. Obstivasi adalah keadaan atau gejala terhambatnya gerakan makanan di saluran pencernaan sehingga tidak dapat buang air besar secara lancar dan teratur. Penata laksanaannya yang pertama, anjurkan ibu meningkatkan asupan cairan dan serat yang mengandung buah-buahan dan cairan. Yang kedua, anjurkan mengurangi minum susu formula dengan protein tinggi, diganti susu dengan protein rendah. Yang ketiga, berikan suplemen serat.